Bismillahirrahmanirrahim. Dikembangkan lebih jauh ya, karena psikologi itu ketika masuk dalam disiplin apapun sangat bermanfaat. Psikologi masuk dalam bahasa, psikolinguistik, agama, psikologi agama, di industri, psikologi industri. Ya, perilaku orang di pabrik itu tidak sama dengan perilaku orang di sawah, ngerti boleh? Nah iya. Jadi sekali lagi, amal untuk diterima memerlukan persyaratan. Salah satunya ikhlas. Ikhlas itu juga perlu persyaratan. Satu, pengakuan Tuhan sebagai majikan. Kedua adalah apa yang kita lakukan sudah mendapatkan SPK, surat perintah kerja. Jadi yang menyuruh adalah Allah, bukan orang lain, bukan nafsu kita, bukan kepentingan masyarakat, bukan kesenangan pimpinan, tidak, untuk Allah. Dan yang ketiga adalah yang kita kerjakan itu adalah berkualitas dan kita lakukan secara profesional. Ketika tidak mencapai profesional, mangsa dibayar. Bagian sira ngaku umai kita, masang tembok di kongkoning kita, bener, tapi temboknya miring, dibayar boleh. Kata gue, awet mana yang iya, makanya profesionalisme. Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu, al-itqan syartun asasi fi qubulil amal. Profesional, hasilnya bagus. Sembayang gelem, ngakui Gusti Allah pangeran, ya. Sembayang gelem, singokon Gusti Allah, tapi sembayangnya pinjungan baik, ya kenter kan. Sembayangnya gelem, tapi kiblatnya padu asal ngulon baik, nyala sampai tekan Moskow, sampai masjid gak, bengkok kabeh kan dermayu ke, kenter bikin ke, itu jare mustakbil kiblati, jare mustakbil kabati, kusi ditarik dulu tekan Moskow, nyambungnya kok. Iya kan, dari padu asal baik. Pas karena pinggir jalan, padu asal lempang karo jalan baik kan, akhir masjid kah? Ibu priben asal. Mau singrat lempek kok masjid tulung aku malah. Kertas maya bengkok ya. Dermayu nemen dermayu kah? Masih jam nemen pisan kan. Tapi waktu diluruskan ditolak ya wis dari kita. Pak ketua pengadilan agama Indramayu, Pak Usman, mengukur dari Bandung langsung. Ini miringnya nemen gini ki, ditolak ya udah nyewot, jangan aja nyewot, bebas kamu. Uang terminnya beli gelem jadi lepengakan kok. Udah nggak apa-apa, miring titik mah, aduh beli apa ya beli apa mah. Lu temen sih. Kata dewek kan mana? Wah ini akhirnya ditakon sembayang, mending ngadep kiblat beli, Moskow sedang ngadep kan. Peragat ya beli. Iya, jadi kadang-kadang uang dialog akan beli nambah senang malah sengit pisan tadi ya. Sudah, tapi ditolak. Itu tiba resmi dari Bandung sih. Ya sudah. Ya, masih jamnya setagung. Udah. Itu miring banget itu. Ya ampun. Tuh. Jadi profesional. Persoalan minta upah atau tidak upah itu bukan persyaratan ikhlas, malah justru dianggap legal dan sah kalau kita minta imbalan sama Allah. Mengharapkan pahala tuh masih dianggap legal loh. Pengen surga, pengen ini masih legal termasuk. Masih dalam wilayah, masih bisa ditolerir. Bukan persyaratan mutlak. Sedangkan di Indonesia tidak minta imbalan sebagai makna keikhlasan. Atau bikin ke takwa sejen maknanya. Sabar sejen maknanya. Tawakal sejen maknanya. Bocah beler, bocah cules sih. Cuma jempol dulu tawakal temen tawan berarti tawakal yang bocah malas ya tawakal serem. Ya kenapa? Karena definisinya nggak jelas. Gitu. Wis itu persyaratan ikhlas dilakukan secara profesional. Dan yang ketiga, mengharapkan imbalannya hanya dari Allah.
Kalau masih ada embel-embel harapan imbalan dari orang lain, apakah penghargaan, apakah sanjungan, berarti masih belum ikhlas. Masih mengharapkan imbalan dari orang yang kita baiki. Sudah. Artinya bukan tidak minta imbalannya hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nas. Jadi tidak syarat ikhlas kok. Ya wis, paham deh kok. Iya. Iya. Jadi iman, taat, terus ya wis bakal sampean pamongkonan syarat ikhlas siji iman, loro taat. Kok nambah? Ya bakal mana berarti pada orang. Berarti syarat taat, syarat ikhlas ku siji iman, loro taat, telu itqan, nomor papate rojaya apa? Hanya iya ya udah rojalah, mengharap imbalan dari Allah saja. Ya pada orang. Jadi ya silakan mau dibikin istilah apa saja, tapi yang penting adalah kerangka ikhlas itu ya bagaimana orang ikhlas. Kalau orang nggak percaya aja nggak mengakui sih gimana. Iya. Nah makanya kalau kita menerangkan syaratnya ikhlas adalah iman, taat, malah beli paham pisan gua nekin. Gua walau kali berarti iman adalah ikhlas. Ikhlas adalah iman. Ya sejen ikhlas kalau iman mah. Orang mengakui Allah ada. Sudah beriman belum? Ya sudah, ada. Allah ada. Iya boleh. Tapi Allah sebagai pemilik langit dan bumi dan seisinya semuanya milik Allah, belum tentu. Nyong sawah-sawah reang sih. Sama tekan masjid-masjid reang. Iya kan? Iya enggak. Sedangkan ikhlas ini bukan hanya mengakui Allah ada, tapi Allah sebagai pemilik segala-galanya, punya dia semua. Dan dia majikan kamu kan gitu. Hai. Ya, orang beriman. Salat mau, zakat mau, puasa mau. Tapi dia tidak mengakui kepemilikan Allah. Sekarang saya tanya, kamu ini mengakui enggak bahwa maha pemilik itu hanya Allah? Semua langit bumi punya Allah dengan segala isinya. Kenapa sih waktu motornya hilang kecewa? Nah, ya karena kamu merasa memilikinya. Lemon sih hilang mobilnya pas samat gitu beliin sih. Nggak beli gitu. Ya sudah kereang. Bekas hilang mobilnya sih kecewa. Kenapa? Begitu. Ketika orang kehilangan sesuatu dan dia merasa memiliki, dia akan kecewa. Tetapi kalau engkau betul semuanya milik Allah, kenapa kamu ikut kecewa? Sing hilang mobilnya kita, sini nangis, sini kok siapa nangis? Mobilnya dia hilang, mobilnya siapa? Mobilnya kita, tapi asem temen sih. Ini Kang Abad, yang jadi persoalan adalah kita nih konsekuensi kita terhadap keyakinan kita ini sulit untuk dijabarkan. Iya, oh begitu. Umpamanya rabetnya sira mati. Tapi semari demennya alhamdulillah. Orang cinta itu belum tentu memiliki. Hubudunya segede gunung melarat angger. Iya. Iya. Nabi Sulaiman raja terkaya kok. Tapi dia gak pernah merasa memilikinya. Iya kan? Iya kan persoalannya. Ketika kita sudah tidak merasa memiliki apapun, semuanya milik Allah. Iya. Ketika kita mendapatkan musibah apapun, tidak ada ucapan lain kecuali inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semuanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Selesai kok. Ya. Ya begini, orang yang tidak merasa memiliki punya apapun, tidak merasa memiliki apapun, nggak pernah merasa punya rumah, nggak pernah merasa punya pondok, nggak pernah merasa apapun, dia masih tetap diakui sebagai manusia kok, dan dia hidup di tengah-tengah manusia. Hanya bedanya ada yang kecewa, ada yang tidak. Niliki sawah, ngacung kabeh, uanan kabeh sawah ke, gabuk kabeh, nyengir, ya wis bukat durung wayah balik. Lenggang kangkung nggak ada masalah kok. Tapi ana mane wong tane delong sawo gabuk kabeh blag-blag klojot-klojot wong sawem konon kok. Itu bedanya. Ya karena yang pertama kader sing nyukulaken Gusti Allah, sing mudane Gusti Allah, sing ngupai wereng Gusti Allah, kata kita mau tukang tandur. Non enggak ada yang angel kok kalau kita mau sih, enggak ada angel. Bener, enggak angel kok.
Iya berarti kalau maksa berarti Anda belum mampu kan?